syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi sholli ala sayyidil amri wa hikmatan min qawli wa ta'ala ya Tuhan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, di sini kami berdiri sebagai akan membacakan susunan acara dan acara di sini menyiasati budaya positif di lingkungan SKPD 2 Cimahi Kabupaten Demak. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam semoga berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, pertama Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'at tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan yang akan dibawakan pada acara ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Wakasek, yaitu Bapak Dasoma SPD. Yang ketiga penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan. Yang pertama oleh Bapak Solehuddin MPD. Yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Kartini SPD. Yang keempat, acara yang keempat yaitu tanya jawab. Yang acara kelima penutup yaitu doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama pembukaan ini mengucapkan masalah bersama-sama. Kita tinggalkan acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakasek, Bapak Darsono SPD. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 9 Pak Solehuddin SAG MPD dan Ibu Kartini SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru luar biasa, Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Yang Maha Gufur. Pada siang hari ini kita bisa mengikuti suatu kegiatan yang sangat penting untuk menambah wawasan kita, yaitu acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, para guru, calon guru penggerak. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan kita semua mudah-mudahan nanti dia berakhir mendapatkan syafaat Isma dari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan beliau berhalangan hadir dalam acara diseminasi ini. Tanpa mengurangi makna dari kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk bisa mengimplementasikan dari apa yang akan dipaparkan oleh para calon guru penggerak angkatan ke-9 ini. Mudah-mudahan implementasi yang akan disampaikan berkaitan dengan budaya positif di sekolah kita, insya Allah kedepannya bisa diaplikasikan.
tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan, barangkali itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Wakasek yang telah memberikan penerangan tentang masalah diskriminasi budaya positif di lingkungan kita. Kita tinggalkan acara yang kedua, yaitu yang ketiga, maaf ya, yang ketiga yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan yang pertama yaitu oleh Bapak Sohibudin MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Cimahi yang dalam hal ini diwakili oleh Wakasek. Yang saya hormati rekan TGP Angkatan 9 dan yang kami banggakan guru-guru hebat SMP Negeri 1 Cimahi. Tiada kata yang paling utama di awal, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja pada Zat yang Maha Kuasa, puji pada Zat yang Maha Suci, serta syukur pada Zat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberikan umur panjang untuk bermuajahah di haflah yang penuh mubarakah ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan kita telah limpahkan kepada junjungan kita Agni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para umatnya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, rekan-rekan guru yang berbahagia. Di sini kami beserta rekan kami Ibu Kartini akan mendefinisikan tentang budaya positif, apa itu budaya positif, dan apa saja yang harus dilaksanakan di lingkungan sekolah kita. Baik, yang pertama, latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, fenomena krisis karakter yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi, memudahkan mereka untuk mengakses tren budaya luar tanpa mereka kaji apakah sudah sesuai dengan budaya kita atau tidak sesuai dengan budaya kita. Yang selanjutnya, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, serta penuh tanggung jawab. Kemudian sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama kita sebagai guru atau sebagai pendidik, di dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus membawa murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui mereka belajar. Salah satu contoh yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan di kelas, kemudian menerapkan segitiga restitusi, kemudian dengan adanya keyakinan kelas disusun bersama antara guru dengan murid. Maka semua akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal untuk membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi
dapat membimbing siswa atau murid untuk berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Nah, itu latar belakang masalah apa budaya positif harus dilaksanakan di sekolah. Yang selanjutnya ditinjau dari tujuan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan dan kesempatan kelas yang dibuat. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila para peserta didik di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Yang keempat, memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, yang kelima, memahami penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang keenam, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri pada siswa atau murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Yang ketujuh, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Dan yang kedelapan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian menumbuhkan budi pekerti yang baik, tanggung jawab, disiplin, serta komitmen. Dan yang terakhir, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Nah, itu tujuan daripada budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah. Kemudian tolak ukurnya, yang pertama, peserta didik mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Ini sudah otomatis disesuaikan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan kesepakatan apa yang telah dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas permasalahan yang pernah dihadapinya. Yang selanjutnya, peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif di sekolah dengan meyakinkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dengan secara konsisten. Untuk lini masa tindakan, nah bagaimana budaya positif akan kita laksanakan? Yang pertama, tentunya kita meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi ini. Yang kedua, setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian menjelaskan pengertian manfaat kesepakatan kelas. Guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk membuat kesepakatan atau yang lebih tren sekarang yaitu keyakinan kelas. Nah, itu lini masa tindakan yang harus dilaksanakan setelah kita memberikan atau diberikan izin oleh kepala sekolah. Yang selanjutnya, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, menjadikan kesepakatan kelas ini menjadi pembiasaan yang positif dan aksi nyata di kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian hendaknya nanti memasangkan keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas itu ada keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati oleh siswa. Yang selanjutnya, bisa mempraktikkan segitiga restitusi dari setiap kejadian atau permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Yang terakhir adalah menerapkan keyakinan dan restitusi secara kontinu atau berkelanjutan atau secara konsisten. Nah, itulah sekitar pengertian dan tujuan serta tolak ukur untuk mengadakan budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan dilanjut dengan bagaimana praktik baik tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Yang terutama ini menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana cara anak itu gembira di dalam kelas. Tujuannya seperti itu. Singkat saja ya. Kita tingkatkan pemateri yang kedua, yaitu Ibu Kartini SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Budai. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu praktik baik budaya positif di sekolah. Yang awal sudah dibahas sama pemateri, yaitu oleh Bapak Solehdin MPD. Sekarang saya tinggal melanjutkan saja bagaimana praktik budaya positif di sekolah. Itu yang harus kita lanjutkan dan kita praktekkan mungkin ya sebagai warga sekolah yang ada di SMP 1 ini. Oke, sebelumnya yang terhormat Bapak Om Darsono sebagai Bapak Satras ya yang di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Soleh MPD sebagai CGP dan rekan saya juga di Angkatan 9. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 1 Cimahi. Terima kasih atas kehadirannya di sini dan bisa berdiskusi dengan kami untuk budaya positif di sekolah. Pertama-tama kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini, kita bisa bertatap muka di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang segar bugar dan selalu semangat. Tidak lupa kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya, kepada para umatnya ya. Untuk selanjutnya kita akan langsung membahas budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing tentang budaya positif. Sebenarnya apa yang kami pelajari di CGP dan apa yang kami pelajari dan juga Bapak Ibu pelajari di PMM itu sudah tidak asing sebenarnya bagi kita semua ya Pak Lono. Karena kita tuh sudah menerapkan materi budaya positif, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, itu semuanya sudah kita terapkan. Cuma kemungkinan kita tidak tahu aja ini bagiannya kemana gitu. Itu yang mungkin ya. Nah di sini akan kita bahas. Yang pertama itu ada banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah. Fungsinya untuk apa? Untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik, memiliki akhlak dan bermanfaat untuk lingkungan. Nah untuk menerapkan budaya positif di sekolah tersebut diperlukan peran guru dan peran sekolah yang optimal. Guru bisa membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan siswa di masa depan menjadi manusia yang berdaya, bukan hanya untuk pribadi saja, tetapi berdampak positif pada masyarakat maupun di lingkungannya. Berkaitan dengan budaya positif ini, ya, ada 7 praktik baik. Yang pertama itu melaksanakan tata tertib, yang kedua kejujuran, yang ketiga cinta kebersihan dan lingkungan, yang keempatnya religius, yang kelimanya kepedulian, yang keenam sifat toleransi, dan yang terakhir sifat nasionalis. Nah mari kita bahas satu persatu ya dari nilai-nilai dari budaya positif tersebut. Yang pertama melaksanakan tata tertib sekolah. Sudah tadi awal saya bahas ya, sudah tidak asing kalau kita berkaitan dengan tata tertib. Di sekolah kita juga sudah ada tata tertib. Apa itu fungsi tata tertib? Sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh, dan antara yang baik dan tidak baik bagi warga sekolah. Lalu sekolah membuat tata tertib itu untuk disepakati dan dijalankan bersama. Dengan melaksanakan dan mentaati tata tertib, maka situasi sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Program sekolah juga
jadi berjalan sesuai dengan aturan main. Kebiasaan positif ini harus terus berkembang hingga menjadi karakter. Oke, untuk yang kedua, poin yang kedua itu cinta kebersihan dan lingkungan. Penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Di sini cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan. Kebersihan terhadap diri sendiri bertujuan untuk membentuk pribadi siswa yang sehat dan jiwa yang kuat. Siswa juga akan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik setiap harinya. Nah, untuk rasa cinta kebersihan terhadap lingkungan sekolah, siswa dapat membuat jadwal piket, membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah, membersihkan tempat-tempat yang ada di sekolah. Dengan lingkungan sekolah yang bersih, maka akan tercipta udara segar dan belajar pun akan menjadi nyaman. Selanjutnya, untuk yang ketiga itu tentang kejujuran. Mungkin inilah yang perlu kita terapkan ya pada peserta didik, yaitu kejujuran. Karena apa? Jujur itu nomor satu, harus dimiliki, sifat yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Karakternya kejujuran itu sangat penting untuk ditanamkan di sekolah, bukan hanya untuk siswa, tapi kita juga sebagai tenaga pengajar harus memiliki sifat jujur. Lalu kejujuran adalah investasi yang berharga, terciptanya komunikasi dan hubungan yang sehat antar sesama manusia atau antar sesama warga sekolah. Dampak positif dari menjadi manusia yang jujur itu untuk berbagi sisi kehidupan. Nah, apalagi di masa sekarang di mana kejujuran sangat mahal harganya. Mungkin tidak bisa diuangkan itu kejujuran, ya Pak Ono? Kalau kita lihat siswa kita itu yang jujur mungkin hanya berapa persen ya. Kita contoh dari soal pekerjaan rumah aja, kita bisa lihat. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa menumbuhkan sifat kejujuran tersebut? Karakter ini sudah dibangun dan ditanamkan sejak usia dini. Tapi dengan beriringnya waktu, biarpun ditanamkan sejak usia dini, kejujuran itu bisa terkikis zaman, ya. Mungkin bisa terkikis zaman, bisa juga karena faktor keadaan. Jadi kejujuran itu akan semakin berkurang. Bagaimana menumbuhkan sifat itu kembali? Ya. Lalu yang selanjutnya, menjadi orang yang dipercaya orang lain adalah hal yang sangat indah untuk dimiliki seseorang. Kita ingin dipercayai oleh seseorang itu sangat sulit, itu menurut saya. Karena apa? Tidak semua orang akan percaya terhadap diri kita. Nah, bagaimana menumbuhkannya? Itu yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, untuk praktik baik yang keempat, yaitu tentang religius. Religius itu apa? Berkaitan dengan menanamkan karakter sejak usia dini, maka akan menjadi langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku keberagaman pada siswa. Upaya penanamannya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Misal, di masa kanak-kanak mereka ada di tahapan meniru dari yang dilihat dan didengar. Berarti meniru dari orang dewasa, ya. Yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah dengan membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini peran guru itu sangat penting untuk menjadi teladan bagi para peserta didik, menjadi pengingat dan sebagai contoh untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat religius. Selanjutnya, untuk poin kelima, yaitu sikap kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, kepedulian siswa dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara. Misal, dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau guru yang sakit. Lalu dengan memiliki kepedulian dalam diri siswa sejak dini, maka mereka akan disenangi oleh banyak teman dan jadi terbiasa
untuk saling tolong menolong. Selanjutnya untuk poin yang keenam. Poin keenam itu sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya, karena itulah sangat penting untuk memiliki sikap toleransi antar sesama. Toleransi antar murid, toleransi antar sesama para pegawai, toleransi antar sesama teman-teman ya. Di sekolah pastinya berkumpul siswa dan guru dari berbagai agama dan suku. Contoh hal yang bisa dilakukan untuk menyongsong sifat toleran adalah tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan saling menghargai perbedaan dengan sesama. Selanjutnya yang terakhir dari praktik baik budaya positif di sekolah adalah sikap nasionalis atau cinta tanah air. Nah, ini dapat diimplementasikan dengan cara berpikir, bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Karakter ini dapat ditanamkan dengan pelaksanaan upacara bendera dan menghormati tokoh bangsa. Sikap ini akan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa. Itu salah satu contoh sikap dari nasionalis. Nah, Bapak Ibu, untuk praktek baik budaya positif di sekolah, mungkin itu sudah saya paparkan. Di sini kita sebenarnya tujuannya bukan untuk menggurui Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu juga saya yakin sudah tidak asing dengan tadi apa yang saya paparkan dan yang paparkan juga. Jadi kita hanya ingin berdiskusi bagaimana supaya budaya baik ini bisa berjalan di sekolah kita, bisa diterapkan di sekolah kita. Itu tujuan utamanya. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan ke tanya jawab. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengajar Ibu Kartini SPG yang telah memberikan paparan ya tentang masalah budaya positif di lingkungan sekolah, di mana budaya positif sekolah itu semuanya ada 7 yang tadi telah paparkan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Mari kita tinggalkan kepada cara yang keempat, yaitu tanya jawab. Mungkin di sini akan dipandu oleh siapa? Langsung aja kepada Bapak. Ya, waktu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Rekan-rekan guru hebat, tadi sudah kita dengarkan budaya positif baik secara umum maupun secara khusus yang harus dilaksanakan di sekolah kita dan diterapkan di kelas kita. Untuk itu barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang tadi sudah dipaparkan oleh kedua pemateri kita, di sini mengenai diseminasi budaya positif ya. Hal ini saya menangkap bahwa adanya penerapan perilaku semua siswa ya di sini untuk hal-hal positif. Tapi saya lihat mungkin di sini perlu adanya sinergi dari seluruh warga sekolah, karena kita tahu sendiri bahwa anak-anak sekarang luar biasa
yang hidup di era digital terus terang sangat berbeda sekali dengan anak-anak dulu. Jadi untuk menerapkan budaya positif ini bukan satu hal yang mudah yang saya rasakan. Jadi kita serba salah sebagai pengajar di sekolah ketika kita mengingatkan siswa dan sebagainya. Mereka seolah-olah adanya ketidakpedulian. Kemudian banyak juga kejadian-kejadian ya mungkin seperti Pak Ustadz mengajak salah satunya sholat zuhur berjamaah. Mungkin ini belum bisa diterapkan secara maksimal. Ya mungkin gurunya juga termasuk saya sendiri ya belum gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi di sini bagaimana caranya untuk lebih memudahkan kita khususnya staf mengajar untuk bisa menerapkan budaya positif ini kepada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tuti Rositi. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana menindaklanjuti tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Untuk sementara di sekolah kita sendiri belum semua atau belum menyeluruh untuk melaksanakan budaya positif. Baik Ibu Tuti, pada awal di sana kita harus di lini masa tindakan tadi sudah saya terangkan. Yang pertama meminta izin ke kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Nah setelah itu kita melakukan sosialisasi dengan warga sekolah terkait budaya positif. Kemudian kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Saya yakin setelah kita saling berkolaborasi, nanti di sana ditanyakan siapa yang sudah menerapkan dan bagaimana hasilnya. Contohnya, ibu bapak guru siapa yang sudah melakukan keyakinan di kelasnya masing-masing. Nah mungkin dari salah satu guru itu sudah ada yang melaksanakan di kelasnya. Nah seperti apa? Mulai dari apa gitu. Kemudian bagaimana penerapannya kepada siswa dan bagaimana hasilnya daripada keyakinan kelas tersebut. Nah dari sini berarti nanti ada masukan dari guru-guru yang lain dengan adanya kolaborasi dengan sesama guru, dengan sesama sejawat. Mudah-mudahan nanti kita punya kesadaran bahwa kita nanti semua harus melaksanakan budaya positif. Itu mulai dari kita, kemudian dengan siswa kita, dan agar warga sekolah kita bisa melakukan budaya positif dengan bersama-sama. Nah mungkin barangkali itu, dan ada yang ditambahkan barangkali dari Ibu Kartini. Sedikit saya akan menambahkan ya. Di sini penerapan budaya positif itu untuk di sekolah emang tidak segampang dengan membalikan tangan ya, seperti membalikan tangan. Tidak segampang itu. Jadi emang harus ada niat dari kita sebagai tenaga pengajar. Jadi intinya kalau hanya diterapkan oleh 1, 2, 3 orang guru tidak akan tercapai. Saya yakin tidak akan tercapai. Itu akan tercapai jika seluruh warga yang ada di sini kita bertekad untuk atau berkolaborasi lah akan budaya positif supaya tercapai. Itu tujuan utamanya. Tapi emang itu sangat sulit ya, sangat sulit. Nah, mungkin tadi yang dikatakan Pak Oleh benar. Jadi harus ada kesadaran dulu dari diri kita. Jadi bagaimana sih kita untuk ini gitu? Mungkin mulai dari diri dulu. Saya mungkin ya, harusnya saya dulu gitu ya. Mulai dari diri saya sendiri, nanti nular ke teman. Oh iya itu orang lain lagi melakukan ini apa sih? Gitu kan? Kita harusnya punya rasa ingin tahu seperti itu. Nanti apa yang diterapkan oleh teman kita, kalau memang bagus kan boleh ATM. Ya, amati, tiru, modifikasi. Itu yang sekarang lagi dipor-porkan ya. Jadi kalau emang yang positif-positif boleh kita tiru. Kecuali hal-hal yang tidak positif. Tapi saya sendiri sampai saat ini ya, mungkin untuk mengajak rekan
begini itu sangat sulit bagi saya, terutama bagi diri saya. Belum bisa mengajak, hai teman-teman begini, kita punya yang begini, sangat sulit. Kalau untuk acara-acara yang seperti ini, tapi kan kita kalau acara-acara, hai teman-teman, ayo kita makan bersama gitu, kita gampang ya. Ayo kita mau beli apa, itu gampang. Tapi pada saat kita punya rencana yang satu ini, ayo kita mau ini, ayo kita sekarang sekolah kita sudah dapat apa Pak Ono? Iya, adiwiyata tingkat nasional. Bagaimana memulihkan sekolah kita yang pengen jadi bersih lagi? Kalau menyandang apa? Predikatnya gampang, kan kita udah gampang ya. Tapi bagaimana penerapan di sekolahnya itu yang Bu Yaya lihat, itu yang sulit. Nah, bagaimana itu? Saya sendiri sampai saat ini mungkin belum bisa. Kalau kita ke siswa mungkin masih bisa mengajak, ayo gitu ya. Cuma ini untuk rekan sendiri bagaimana? Mungkin nanti masih ada jawaban-jawaban atau ada yang menambahkan dari yang lain. Sekian, terima kasih. Masih menambahkan ya. Jadi yang pertama adalah bentuk kerjasama dulu. Stakeholder yang ada di sekolah kita, baik itu dari kepala sekolah, kemudian pendidik, baik tenaga pendidikan, kita berupaya bersama-sama. Kemudian menerapkan budaya positif itu mulai bersama-sama. Dan kemudian yang tadi dikatakan bahwa kita alhamdulillah masuk adiwiyata. Kalau menurut hemat saya, sederhana daripada adiwiyata itu bukan hanya program-program yang begitu menjulang. Praktik baik seperti membuang sampah pada tempatnya, nah itulah adiwiyata yang sesungguhnya. Jadi pembiasaan yang baik yang menuju kepada pembebasan lingkungan, cipta lingkungan, kemudian hal-hal yang baik yang menunjang. Nah itulah adiwiyata seperti itu. Jadi bukan hanya predikatnya saja, akan tetapi yang paling sulit adalah penerapannya, yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa seperti itu. Barangkali itu saja. Ada yang menambahkan, kamu berbicara. Sedikit menambahkan berkaitan apa yang disampaikan dari rekan kita Bu Titi. Ini sesuai dengan judulnya adalah diseminasi. Diseminasi adalah penyebaran informasi, di mana penyebaran informasi ini berkaitan dengan budaya positif. Jadi dalam hal ini yang saya secara pribadi inginkan itu ada penyebaran virus. Penyebaran virus ini adalah virus positif. Kalau kita tadi menyimak ada 7 budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah. Yang pertama tadi Pak Soleh dan Bu Kartini sudah menyampaikan dengan gamblang bahwa yang paling utama adalah menemukan keyakinan dulu. Keyakinan pada warga sekolah. Ini perlu kita bangun, di mana saya sudah melihat ada beberapa guru termasuk saya pribadi itu ketika masuk ke kelas itu membuat sebuah komitmen. Sebuah komitmen ini adalah sebuah kesanggupan dari semua pihak untuk melakukan apa yang sudah disepakati bersama. Ada namanya keyakinan bersama. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya agreement, ada persetujuan yang harus dilaksanakan. Contoh di kelas 9 itu mereka sudah membuat beberapa kesepakatan ketika belajar di kelas. Ini salah satu bentuk dari budaya positif. Nah, agreement ini tidak hanya untuk di kelas, tapi para narasumber pemateri sudah menyampaikan ke-7 poin ini harus kita laksanakan, membuat dulu kesepakatan komitmen, terutama stakeholder dan semua warga sekolah. Tadi Pak Oleh tadi meminta izin dulu ke kepala sekolah, ini salah satu upaya ini bisa terlaksana. Kenapa? Regulasi di sekolah yang dibuat harus jelas. Dengan satu, membangun dulu komitmen. Insya Allah bisa dilaksanakan walaupun susah. Kata Bu Kartini untuk mengajak, untuk membujuk seseorang untuk berbuat sesuatu agak sulit. Beda halnya ketika ibu bapak, ayo kita makan bersama, oke. Tapi kalau ke yang lain, bapak ibu, mari kita tumbuhkan lagi. Makanya di beberapa statement saya sering nyatakan semangat lama, mari kita tumbuhkan kembali. Artinya
sekolah, bahkan bisa lebih. Ini mungkin yang tertera secara jelas ya di PMM ataupun di guru penggerak itu 7 studi. Ini mungkin banyak lagi ya budaya positif yang bisa kita kembangkan. Di dalamnya termasuk sebetulnya sudah kita laksanakan. Ketika dari rejinya kita sudah yasinan, sholat berjamaah Jumat di sekolah dan sebagainya. Ini salah satu bentuk aplikasi, tinggal meningkatkan aja. Sebetulnya semua yang tadi dipaparkan bisa kita laksanakan dengan satu syarat. Bangun dulu komitmen, bangun dulu keyakinan, bangun dulu sebuah komitmen kesadaran bersama. Jadi intinya itu segala sesuatu harus didasari dengan suatu keyakinan. Kalau kita belum yakin, saya kira pekerjaan yang kita kerjakan akan gagal. Tapi kalau kita merasa yakin bahwa kita bisa, termasuk yang punya keyakinan Adiwiyata Nasional 2024 Cimahi bisa meraihnya, alhamdulillah di 2023 tercapai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ono yang sudah melengkapi tadi pertanyaan dari Ibu Tuti. Yang pada intinya masih ada? Boleh. Silakan untuk pertanyaannya selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ustadz Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah budaya positif di lingkungan sekolah ya. Jadi ini saya itu belum tahu tentang masalah contoh Pak ya. Contoh budaya positif. Contohnya ini kan contoh itu ada bentuk yang di luar pelajaran contoh ekstrakurikuler ya Bu, ada budaya positif bagaimana contohnya ekstrakurikuler. Terus literasi ada, biasanya budaya positif yang termasuk literasi ada, ekstrakurikuler ada. Ini contohnya yang bagaimana coba ya, mohon dijelaskan kepada para materi untuk usaha literasi dan ekstrakurikuler yang termasuk budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Pak Lutfi yang sudah menanyakan bagaimana contoh budaya positif yang masuk di ekstrakurikuler. Saya yakin di sekolah kita juga sudah banyak budaya positif. Di antaranya adalah melestarikan budaya di sana. Di sana berarti sudah masuk ke dimensi masuk ke dimensi kearifan lokal. Di sini kebetulan ada eskul seni budaya yang masih membudayakan seni Sunda upacara adat. Nah, di sini juga sudah merupakan praktik baik budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita, yang khususnya di ekstrakurikuler. Mungkin itu sementara yang pertanyaan dari saya. Bagaimana Pak Ustadz Lutfi? Terima kasih. Kalau memang sudah puas, bagaimana yang lain? Apakah sudah cukup? Masih ada? Menambahkan sedikit Ustaz. Iya, boleh. Silakan. Tadi sikap positif ya Pak. Ya. Budaya positif. Budaya Iya. positif. Contohnya yang ditanyakan Pak Rodi ya, yang kita mungkin semuanya sudah melakukan, tapi untuk sekarang sepertinya jarang dilakukan. Contohnya pada awal masuk pelajaran, siswa harusnya berdoa dulu dan di akhir nanti mengucapkan alhamdulillah. Iya. Kadang, Gitu. ya. Baik, terima kasih Pak Rian. Jadi itu diterapkan di kelas ya. Nah di situ makanya tadi di sekolah atau di kelas itu kita hendaknya melaksanakan atau melakukan keyakinan kelas, adanya kesepakatan dengan siswa. Contohnya sebelum belajar berdoa. Contoh yang disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, siswa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian siswa bisa mengemukakan pendapat
contoh yang lainnya, datang tepat waktu. Nah itu, jadi mudah-mudahan dengan adanya hal-hal yang itu kita bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Marilah kita budaya positif juga kita mulai dari sekarang kita laksanakan minimal pertama di kelas masing-masing, di kelas kita, kemudian lanjut ke lingkungan sekolah kita. Nah mudah-mudahan seperti apa yang sudah dikatakan bahwa ketika kita akan mengadakan suatu perubahan, yang pertama adalah diawali dari diri kita sendiri. M pertama adalah mulai dari diri kita sendiri. Kemudian M yang kedua dimulai dari hal yang terkecil. Dan M yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Nah prinsip 3M itu adalah salah satu kunci untuk mengadakan perubahan. Kalau bahasa agama, ibda'u bin nafsi wa ibda'u bis shagir wa ibda'u bil an. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal yang terkecil, dan dimulai dari sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita ini merupakan titik awal. Marilah kita laksanakan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan alhasil menjadikan lingkungan yang aman, nyaman untuk para peserta didik kita. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Acara demi acara telah kita laksanakan. Barangkali kami selaku penata acara mohon maaf barangkali tutur kata kami kurang berkenan di hati Bapak kalian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.